Sesuatu yang nampak cukup menggemparkan di salah satu kontrakan Sawangan Depok ternyata jadi perhatian. Ada sesosok jasad yang ditemukan di dalam kontrakan tersebut ditutupi oleh lantai. Kejadian ini terjadi di Sawangan Depok di rumah kontrakan dan semua terungkap karena lantai yang berbeda warna. Tepatnya di tanggal 18 November 2020, seorang pemilik kontrakan di kota Depok Sawangan membetulkan toilet. Di kontrakan tersebut ketika dirinya masuk, nampak seperti ada keramik yang berbeda warna. Penasaran, pemilik kontrakan tersebut pun meminta pegawainya untuk dibongkar agar diganti. Saat digali nampak ada yang berbeda, nampak kosong namun di dalamnya mencurigakan hingga akhirnya muncul menyengat bau tak sedap membuat pegawai langsung membongkar semuanya. Setelah digali menemukan jasad manusia hingga akhirnya kaget dan langsung lapor Pak RT juga lapor polisi. Saat pihak kepolisian datang menggali lebih lebar lagi dan membongkar semuanya hingga jasad manusia tersebut terangkat dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Para warga pun langsung datang memenuhi tempat tersebut penasaran siapa jasad tersebut dan siapa yang melakukan kejahatan seperti ini. Langsung menyelidiki kasus ini, memang sedikit barang bukti yang ada, pihak dari yang berwajib pun interogasi pemilik kontrakan dan juga tetangga-tetangga kontrakan di daerah lingkungan tersebut. Ternyata kontrakan kosong tersebut terakhir dihuni oleh 3 lelaki penjual bakso dan kini memang sudah selesai kontraknya menghilang begitu saja. Pihak kepolisian pun masih mencari 3 lelaki penghuni kosan terakhir. Namun begitu pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini dengan mencari siapa orang hilang terakhir yang lapor kepada pihak kepolisian. Mencari file terakhir hingga akhirnya ditemukan 1 orang lelaki yang nampak dilaporkan oleh keluarganya menghilang saat ada di lingkungan tersebut. Keluarga yang melaporkan orang hilang ini sendiri adalah bernama Rina. Menurut Rina, sang kakak pernah berpamitan akan ke daerah kontrakan tersebut dan bahkan sang kakak mengenal orang-orang tersebut. Namun kini, sang kakak tak pernah kembali usai pamitan ke rumah salah satu orang tersebut. Rina pun bahkan yakin kehilangan sang kakak ada hubungannya dengan lelaki bernama Juan, salah satu yang ngontrak di kontrakan tersebut. Saat itu, Juan membuat status di sosial media pribadinya kalau dirinya dinilai kuat, bahkan menghilangkan nyawa seseorang pun tak ada yang tahu dan menyembunyikannya di suatu tempat. Tepatnya di Agustus 2020, 3 bulan lalu, Didin berpamitan mau bertemu dengan Juan di kontrakan tersebut. Namun nampaknya tak pernah pulang beberapa bulan hingga akhirnya membuat keluarga khawatir. Keluarga pun akhirnya melaporkan kehilangan Didin ke pihak yang berwajib saat itu. Polisi datang menyelidiki kasus ini bahkan mengamankan Juan alias Jun diamankan di Bogor saat dirinya di rumah saudaranya. Di awal Juan tak mengaku itu adalah perbuatannya, namun lama-lama akhirnya mengakui. Menurut Juan, yang dikuburkan di rumah kontrakan tersebut bukanlah Didin, melainkan kakak tirinya. Saat itu ada permasalahan dengan kakak tirinya saat Juan mengungkapkan dirinya ingin menikah muda. Namun sang kakak menghalanginya hingga akhirnya Juan kesal. Saat sang kakak tertidur, Juan pun memukulnya dengan gas LPG. Tahu sang kakak sudah tak bernyawa, Juan yang panik hingga akhirnya menelpon temannya Holil untuk membantu melenyapkan jasad sang kakak. Dengan penuh pertimbangan akhirnya Juan dan Holil pun membongkar lantai dan memasukkan sang kakak ke lantai tersebut, langsung menutupnya kembali. Selesai menghabisi kakaknya sendiri di kontrakan tersebut, Juan sendiri memang akan pindah saat itu. Namun nampaknya belum bisa pindah hingga akhirnya menghabisi masa kontrakannya. Juan merasa dirinya tak akan pernah ketahuan. Saat banyak orang bertanya kemana sang kakak pergi, Juan menyebutkan sang kakak pergi keluar kota untuk berjualan bakso di tempat lain. Saat itu pun bahkan tak ada yang curiga dan mempercayai Juan. Bahkan dengan sangat percaya dirinya, Juan pun membenarkan kalau dirinya membuat status di sosial media, mengumumkan kalau dirinya telah menghabisi seseorang dan yakin tak akan ketahuan, yang tahu hanya dirinya dan Holil. Ternyata jasad yang dikontrakan tersebut bukanlah Didin, melainkan kakak tiri dari Juan. Namun tak sampai di situ, Juan pun akhirnya mengakui kalau dirinya memang menghabisi Didin, namun tak dikuburkan di kontrakan tersebut, dikuburkan di tempat lain yaitu di rumah kosong. Motifnya sendiri, Juan mengaku saat itu Didin menyukai Juan, mengajaknya berhubungan intim, namun Juan tak mau karena tak menyukai lelaki. Kesal diperlakukan seperti itulah Didin, akhirnya Juan pun menghabisi Didin di rumah kosong tersebut dan menguburkan Didin di ruang kosong tersebut dibantu oleh Holil lagi. Juan dan Holil merasa perbuatannya tak akan terbongkar, namun kini terbongkar sudah hingga akhirnya mereka pun mengakui dan merasa bersalah. Diamankan dan menjalani persidangan, akhirnya keduanya pun mendapatkan vonis seumur hidup. Meski begitu, Holil mengajukan banding kalau dirinya hanya membantu saja. Banding ditolak, Holil pun tetap menerima hukuman seumur hidup. Keluarga dari Didin tak menyangka permasalahan ini, begitu juga keluarga dari Juan yang tak menyangka kakak tiri Juan dihabisi adiknya sendiri.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.